Karena itu, meskipun bercanda, jangan biasakan berdusta. Karena orang yang berdusta itu akan merugikan dirinya sendiri. Suatu cerita, di zaman dulu ada seorang penggembala kambing. Penggembala kambing ini menggembalakan kambingnya di belakang rumah perkampungan. Suatu ketika dia teriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong, ada serigala." Akhirnya orang kampung semuanya lari ke arah orang yang teriak tadi. Begitu orang-orang kampung tersebut sudah kumpul di tempat orang yang teriak tadi, ternyata orang yang teriak tadi cuma berdusta, ngeprank. Gua prank lu. Akhirnya orang-orang kampung kecewa yang tadinya mau niat nulungin. Pulanglah mereka dengan perasaan kecewa. Besoknya begitu dia menggembala kambing lagi, dia teriak-teriak diserang oleh serigala, beneran diserang serigala. Dia teriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong." Nggak ada orang kampung yang mau nulungin. Sampai akhirnya si penggembala tersebut benar-benar dimakan oleh serigala. Baru orang kampung pada tahu. Akibat apa? Akibat dusta. Gara-gara berdusta, di saat dia tidak diserang apa-apa, akhirnya begitu benar-benar diserang oleh serigala. Orang kampung sudah tidak percaya. Karena itu kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang mampu meninggalkan dusta meskipun dia bercanda, orang seperti ini akan dijamin oleh Kanjeng Nabi sebuah rumah di pertengahan surga nantinya. Yang ketiga, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hassan khuluqah. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling atas bagi orang yang mampu memperbaiki akhlaknya. Akhlak yang baik itu seperti apa? Imam Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau berpendapat akhlak yang terbaik itu seperti akhlaknya yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada sahabat Uqbah bin Amir. Suatu ketika Nabi memanggil sahabat Uqbah bin Amir, "Ya Uqbah bin Amir, sil man qata'ak, wa'fu amman zalamak, wa'ti amman haramak." Kata Kanjeng Nabi, "Wahai Uqbah bin Amir, maafkanlah orang yang telah berbuat zalim kepadamu." Ini tidak mudah. Apalagi kita tahu betul bahwa orang itu yang telah berbuat zalim kepada kita. Dialah yang setiap hari ngempesin mobil kita. Dialah yang setiap hari buang sampah di depan rumah kita. Tetapi ketika kita sudah tahu dia yang berbuat zalim kepada kita, kita masih mampu dan mau memaafkan orang yang berbuat zalim tersebut. Itulah akhlak yang paling tinggi. Yang kedua, orang yang berakhlak paling tinggi, yang nomor dua adalah wa'ti man haramak. Berilah orang yang pelit kepadamu. Kalau kita bersedekah kepada teman kita yang memang selama ini seia sekata, itu mudah. Tapi ketika kita punya teman yang teman ketika dia punya pelitnya setengah mati. Kalau kata orang Betawi, pelit jeleputit buntut gasiran. Saat dia dapat gusuran, duitnya banyak, kita datang, dia ngumpet. Tapi begitu kita punya duit, dia duluan yang paling datang duluan. Ketika kita ketemu orang yang pelit kepada kita, tapi begitu kita punya kemampuan, lalu dia datang, dia minta ke kita dan kita masih mau memberi kepada orang yang pelit tersebut, maka inilah akhlak yang paling baik nomor dua. Dan yang nomor tiga, orang yang berakhlak paling baik nomor tiga adalah wasil man qata'ak, hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Kita ini sering, saudara, kadang-kadang hanya karena pilbub, pemilihan bupati, karena beda pilihan, akhirnya saudara sama saudara nggak tegur sapa. Kadang-kadang gara-gara pemilihan gubernur, akhirnya sumpah serapah nggak mau tegur sapa. Kadang-kadang gara-gara pemilihan presiden, saudara sama saudara nggak tegur sapa. Malah semakin hari semakin parah, sumpah serapah terucap, kalau gua mati lu kagak usah datang ke rumah gua.
Kalau lu mati, gue gak bakalan datang ke rumah lu, patah arang gue sama lu. Sampai segitunya kadang-kadang. Padahal kita pemilihan presiden, kita pemilihan gubernur, kita pemilihan bupati, itu hanya sekedar kita pilih sesuai dengan nurani kita. Toh keuntungannya juga belum pasti kepada kita. Belum tentu kalau kita kemudian memilih mati-matian belain salah satu paslon, setelah dia paslon tersebut terpilih, begitu kita sakit dia nengokin kita, belum tentu. Tetapi kadang-kadang kita hanya gara pemilihan presiden karena beda pilihan. Mertua sama menantu nggak tegur sapa, tetangga sama tetangga nggak tegur sapa. Dan itu sering terjadi, sampai hari ini masih banyak. Pilpres sudah bertahun-tahun, tapi sampai hari ini masih di antara kita ada yang tidak mau tegur sapa gara-gara beda pilihan. Pemilihan gubernur juga sudah lama, sudah bertahun-tahun, tapi sampai hari ini masih ada orang yang tidak bertegur sapa hanya gara-gara perbedaan pilihan dalam pemilihan gubernur. Bukan hanya di Jakarta, di daerah-daerah begitu tuh banyak. Tidak tegur sapa hanya gara-gara perbedaan pilihan dalam pilpres, pilgub, dan pilbub. Bahkan pemilihan kepala desa pun bisa menimbulkan tidak tegur sapa hanya gara-gara perbedaan pilihan. Tapi kalau ada orang yang diputuskan silaturahimnya, kalau ada orang yang tidak mau ditegur lagi, tetapi dia masih mau untuk menyambungkan silaturahim, orang seperti ini adalah akhlak yang paling baik dan nanti surganya paling tinggi. Yang nomor dua, ketika kita ketemu orang-orang yang pelit, kadang-kadang kita sakit hati. Pelit, Masya Allah, kalau dia lagi punya susah dimintain pendapat, dimintain bantuan. Tapi ketika kita punya dan dia nggak punya apa-apa, dia minta bantuan kepada kita. Kalau kita mampu memberi, maka surganya paling atas. Dan yang nomor tiga, ketika ada orang yang sudah jelas-jelas berbuat zalim dan kita masih mampu untuk memaafkan. Jadi tiga hal itulah akhlak yang paling tinggi. Berat. Lalu tipnya bagaimana supaya kita mampu memaafkan orang-orang yang seperti itu, bisa menyambungkan silaturahim padahal kita diputuskannya, mampu memberi padahal dia pelit banget sama kita, bisa memaafkan padahal dia memusuhi kita. Yang pertama, hendaklah kita kuatkan iman, kita yakini bahwa sesungguhnya al khairu wasyarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan itu hakikatnya adalah Allah yang menghendaki.